Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang. Masih jago awak setelah lalu. Kita bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi wak bacakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati dalam waktu tidur, dan kepada Allah kita akan kembali. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita. Kita baca surah Al-An'am ayat 9 balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Panjang ya. Ayat 9 balih surah Al-An'am ko adu asbabun nuzul. Turun ayat ko seiring dengan pertanyaan dari orang-orang Quraisy, termasuk orang musyrik, orang Yahudi, inyo batanyo ke Nabi. Keceknya, berikan kepada kami atau datangkan kepada kami, hadirkan kepada kami siapa orang yang menyaksikan atau orang yang menjadi saksi bagimu tentang kenabianmu. Sementara para ahli kitab mengingkari keberadaanmu semuanya. Jadi tentang Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, mereka bertanya ke Nabi, mengeceknya ke Nabi, keceknya, cobalah hadirkan, cobalah timuan ke kami, siapa orang yang menyaksikan, yang menjadi bukti bahwa engkau tu rabi.
Ndak mua nabi-nabi menurut engkau je dah. Mengaku nabi seorang je. Itu dah nyatanyolkan Nabi Muhammad. Mau orang siapa orang nak menjadi saksi atau yang menyebutkan atau menyaksikan engkau tu benar-benar nabi. Sementara para ahli kitab, orang mulai dari Yahudi dan Nasrani dan mulai dari ahli-ahli kitab sebelumnya tidak ada mengakui engkau sebagai nabi. Maka turunlah ayat itu, surah Al-An'am ayat 9 balik. Ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadatan. Mana lagi sesuatu yang lebih besar, yang lebih utama menjadi saksi. Aku kan istilahnya harus disampaikan ke orang tu. Saksi apa jua yang kau diminta oleh. Kesaksian apa jua lain. Ajo na lebih besar kira-kira kesaksian tu lain. Dikatakan, qulillah, katakanlah bahwasanya yang menjadi saksi Allahu syahidum baini wa bainakum. Allah lah yang menjadi saksi atau menyaksikan antara aku dan kamu tentang kebenaran aku sebagai rasul. Turun ayat ke. Kalau nyobatnya tanya aja lain, kira-kira aja na lebih tinggi, aja na lebih besar lain menjadi saksi itu Allah yang menyaksikan. Allah yang menjadi saksi tentang kenabian Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam rukun Islam tu, dan pertama rukun Islam tu apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat itu seperti kesaksian awak. Wa baca asyhadu an la ilaha illallah. Artinya itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Alai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dulu tu memang orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang Yahudi dan aslinya dan ahli kitab tu memang mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad. Tahu kan ada pendeta Yahudi namanya Buhaira. Si Buhaira tu bahasa lobo jo Nabi Muhammad jo pamannya Abu Talib dalam proses perjalanan perdagangan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad dibawa de pamane, diajar de pamane, di training de pamane menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pedagang, pengusaha. Diajaknya pai mengalih. Dalam perjalanan Nabi Muhammad ketemu dengan namanya Buhaira, seorang pendeta Yahudi. Jadi wasallam dicali Nabi Muhammad koyo agak balain betul. Dicali rupa dipandang Roman. Dan orang ahli kitab kok, orang Yahudi di dalam kitabnya memang diterangkan akan diutus seorang rasul akhir zaman. Lah disabuian di dalam kitabnya tu namanya Muhammad atau Ahmad. Lah disabuian lah dijelaskan, digambarkan tentang ciri-ciri. Nah, lalu kemudian dek mencari Nabi Muhammad yang seperti itu, yang ada tanda-tanda seorang rasul. Walaupun beliau alun dinobatkan sebagai rasul, alun diangkat menjadi rasul, tapi tanda-tanda lah nampak. Diuji dulu di Buhaira.
diuji di Buhaira dengan sebuah perkataan. Oh anak bujang, wahai anak muda, kalau bahasa ini anak muda lah. Wahai anak muda, aku mau bertanya. Aku bertanya sesuatu kepadamu dan aku bersumpah serius bertanya kepadamu, bersumpah atas nama Tuhan Lata, Uzza dan Mana. Li boleh mau bertanya aja. Dek karena pendeta Buhaira ko inyo bertanya bersumpahnya ateh namo berhala-berhalanya Tuhan-Tuhan yang hormati, yaitunya Lata, Uzza dan Mana itu dan dihormati dia orang Yahudi dan dia orang musyrik di Makkah. Disabui tak kata? Dijawab dek Nabi Muhammad. Dari ketek kau masih muda Nabi Muhammad aja dia Nabi Muhammad. Kalau kabatanyo jambo tapi memakai ateh namo Lata, Uzza dan Mana. Namo berhala, tidak dia boleh. Tidak bisa mau menjawab kalau ada nang kabatanyo, tapi batanyo pakai namo sumpah terpekong berhala Lata, Uzza Mana tidak. Mandanga jawaban Nabi tentang ketauhidan tidak bisa dipersekutukan Allah. Tak setujunya dah bersumpah atas nama Lata dan Uzza dan Mana. Buhaira ko lah semakin mantap keyakinannya. Iko yo kumat. Iko yo tando-tando kumat. Bahwa dan akan menjadi rasul itu adalah orang yang bersih dari kemusyrikan. Nyo tajago dirinya dari kemusyrikan. Nyo menyebut bersumpah atas nama Lata, Uzza dan Mana tu hanya sekedar mauji dia tu. Benar kok sosok yang akan diutus oleh Allah menjadi seorang rasul. Diuji dengan itu dites lah. Nah, karena kecenderungan orang musyrik Makkah itu kan menyembah Lata, Uzza dan Mana. Bersumpahnya pakai nama Lata, Uzza dan Mana. Nyujian itu kan Nabi Muhammad, nyucubuan itu kan Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad tidak setuju sekali. Kok kabatanyo kamu, demi Allah, aku tidak akan menjawab kalau engkau bersumpah atas nama Lata, Uzza dan Mana. Demi Allah, aku tidak akan menjawab itu. Disabui dia Nabi Muhammad atas nama demi Allah. Bertambah kuat keyakinannya bahwa ikolah tanda-tanda yang akan menjadi rasul yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Lalu kemudian ditanyoi kapan mana lain? Wahai Pak, tadi kan kana mudo nama itu akan Nabi Muhammad. Bertanyoi kapan mana Nabi lain? Abu Talib. Wahai apa perkenalan lalu sana mo Abu Talib. Iko ko anak engkau ko Pak? Apa ke iko ko anak muda ko anak engkau ko? Yo. Anak mo ko. Betul. Dijawab dia Buhaira. Tak percaya mo dah kalau iko anak engkau. Wala percaya belum? Jombo payah mah. Yo anak mo. Nan jalai kalau dicaliak dari rupa dipandang secara roman bantu iko bukan anak engkau. Ionya sebenarnya iyo ndak anakmu. Iyo ko adalah anak dari kakakmu. Berarti beliau ko adalah ambu apa Oh, kalau begitu benar engkau. Baru engkau betul. Kalau engkau menyebutkan bahwa iko anak-anak engkau, berarti engkau berdusta. Bahawa kau tak tu Cik Buhaira. Karena Buhaira ko tahu membaca dalam kitab bahwasanya yang akan menjadi rasul itu adalah seseorang yang ayahnya meninggal ketika ia masih di dalam kandungan ibunya.
Tidak mungkin yang akan menjadi seorang rasul tu lalu kemudian inyo ayahnya masih hidup, tidak mungkin. Nah, jadi lah ado tando-tandoe lah terbukti dek Buhairah seorang pendeta Yahudi di Makkah. Jadi pertemuan Nabi Muhammad dengan Buhairah bersama dengan pamannya Abu Thalib lah mulai ada gambaran bagi pendeta Yahudi memang rasul akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab suci mereka itu telah datang. Apa sande Buhairah ko Abu Thalib lain? Wahai Pak, ambo bagiah kabar berdasarkan dari kitab suci dan ambo baca bahwa akan diutus oleh Allah seorang rasul di akhir zaman. Dan ciri-cirinya seperti Nabi Sabian tadi. Mulai dari pertanyaan Buhairah tu, cara lalok Nabi gitu ditanya. Cara lalok Nabi, cara bajalan Nabi. Lah ada tanda-tanda digambarkan praktek kehidupan keseharian Nabi. Ketika Nabi menceritakan tentang cara laloknya, nampak adanya cara bajalannya, lah mulai yakin Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad adalah sosok seorang rasul. Itu Nabi Hurairah. Apa Abu Hurairah ke Abu Thalib? Bawa pulang kini, tolong dijago. Itu adalah manusia pilihan, manusia yang mulia, tidak bisa dipalapet saja. Orang-orang lain kalau nyo tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad yang akan menjadi rasul, mereka akan menolak, mereka akan menyakiti. Itu gambaran dari Buhairah. Itu yang terjadi. Dan orang lain mengarati jo kaji, mengarati jo ilmu, orang Yahudi yang membaca kitab, mencari tanda-tanda kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Nah, di ayat 19 surah Al-An'am justru ada sekelompok manusia ingin meminta dihadirkan orang yang menyaksikan atau orang yang menjadi saksi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Turunlah ayat. Disuruh Nabi Muhammad menyampaikan. Saksi nang kaba'a juo ne lain. Sampaikan kainyo tu kata Allah Ta'ala, Allahu syahidum baini wa bainakum. Yang menjadi saksi itu adalah Allah. Tidak ada jawaban yang lain. Karena Allah yang mengangkat ajalah. Jadi Allah yang menjadi saksi antara aku dan antaramu tentang kebenaranku. Lalu kemudian wa uhayya ilayya hadzal Qur'an, diwahyukan kepadaku ini Al-Qur'an. Jadi Allah mewahyukan Al-Qur'an kepadaku untuk akan kusampaikan kepada umatku. Di dalam Al-Qur'an banyak keterangan-keterangan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, li'unzirakum, supaya aku juga bisa memberikan kabar petakut kepadamu. Atau kepada orang ahli Makkah yang kafir, yang musyrik. Karena mereka banyak ingkar, banyak melawan, banyak membantah, banyak membangkang, maka aku diwahyukan Allah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada isi kandungan kabar petakut bagi mereka yang musyrik, bagi mereka yang melawan perintah Allah, tidak patuh dan taat. Mereka akan diberi kabar petakut dengan adanya neraka. Wa man balagha, dan siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, artinya adalah aku memberi kabar petakut kepada mereka, termasuk orang nalah sampai kenyo kabar
atau Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran yang harusnya jadikan pedoman supaya bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia termasuk kepada jin juga. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Adakah sesungguhnya kamu, kalau disampaikan wahyu, disampaikan Al-Quran, adakah kamu juga menyaksikan atau bersaksi bahwa ada besertanya Allah Tuhan yang lain? Aku perkara pertama dan didudukan. Apakah kamu juga bersaksi ada Tuhan selain Allah? Itu namanya istifham ingkar, membantah. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka rukun Islam yang pertama itu awak bersaksi pakai asyhadu, aku bersaksi Allah bahwa tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Jadi ada kalimat asyhadu, aku bersaksi. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah. Maka sesudah wa zikir, sesudah wa salat wa zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Itu kalimat ketika jamaah haji yang wukuf di Arafah itu nanti dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa dikuatkan keyakinan awak bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Jadi makanya dijawab ketika orang-orang musyrik mengajukan pertanyaan untuk dihadirkan, didatangkan kepada mereka seseorang yang akan menjadi saksi tentang kenabian Nabi Muhammad. Tolonglah siapa kira dan bersaksi itu. Maka untuk lebih kunci dia tidak boleh dan menjadi saksi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul, apakah kamu juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau bahwa ada Tuhan selain Allah? Maka tentu kalau orang musyrik, tentu mereka mempersekutukan Allah. Bagi orang yang beriman, maka tidak ada sekutu atau syarikat besertanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka katakanlah bagi mereka, qul la asyhadu. Katakan, kan pertama ketika mereka digugah, agugahannya, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahatan ukhra. Apakah kamu bersaksi bahwa ada beserta Allah Tuhan yang lain? Jawab, katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Akhir katuan, la asyhadu, aku tidak bersaksi tentang Tuhan itu yang disebutkan ada besertanya Tuhan yang lain. Tidak ada. Tetapi yang aku saksikan apa? Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya hanya ada Tuhan yang satu, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku terlepas
daripada apa yang mereka persekutukan besertanya Allah dari berhala. Jadi kalau carito dari Buhairah tadi, ketika memulai mananyo Nabi Muhammad terkait dengan cara laluhnya, kemudian cara berjalannya dan aktivitas kesehariannya, mulai dengan kata-kata demi Lata, Uzza dan Mana. Mangko dibantah dek Nabi, kalaulah pakai nama Lata dan Uzza dan Mana demi Allah ambo nak kamanyawik dah. Jadi tanda-tanda itulah yang kemudian yang membuatnya yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dijelaskan di ayat 20-nya, sebenarnya mereka orang Yahudi itu, terutama Yahudi termasuk Nasrani, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, diturunkan kepada mereka kitab Taurat, kitab Injil. Nyo pelajari kitab Taurat itu, nyo pelajari kitab Injil itu dengan benar, pastinya menyimpulkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka pasti akan mengenal Nabi Muhammad dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagaimana tertulis di dalam kitab mereka, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Baitulah kira-kira bagi orang nalai mengaji, mempelajari kitab-kitab mereka, baik itu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Di dalam kitab itu dijelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad, diutusnya seorang rasul di akhir zaman, namanya Muhammad atau Ahmad. Itulah ada di dalam kitab mereka, sehingga disampaikan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka pasti akan mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali lebih dekat dengan anak-anak mereka. Bagati dia awak punya anak, tentu kenal awak juga anak awak. Gayai, parangai, cara makane, cara laluhe. Ada laluhe yang pakai bantah gacha, bantah guliang gacha, ya kan ada lah tu. Ada yang pakai model-model lalu anak awak, tahu awak. Ada yang laluhe pakai cuci tangan. Ada yang laluhe pakai dia wesi windu Kan banyak tu. Takah tu mengenali anak awak. Saking dekatnya awak juga anak awak, tahu awak cara lalu, cara makannya gebaa, apa makannya kancang-kancang atau lambe-lambe atau capak-capak, apa pokoknya pakai tangan semua atau pakai tangan tidak, atau pakai sendok atau apa, tahu awak kesehariannya anak awak. Justru orang yang belajar kitab, baik kitab Taurat maupun kitab Injil, mereka pasti mengenali Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenali anak mereka. Saking dijelaskannya secara detail tentang sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Jadi pernah orang pendeta hebat namanya Abdullah bin Salam dijelaskan oleh Umar bin Khattab. Ditanyalah di Umar bin Khattab tentang keislamannya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kau dulu pendeta Yahudi yang terkenal. Karena dulu istri Nabi yang dari Yahudi itu, asal pertama Yahudi nama Sufyan. Ayahnya pendeta hebat lah. Ayahnya pendeta hebat juga. Pendeta Yahudinya. Nah, Abdullah bin Salam kok dan beliau kok ketika mengenali Nabi Muhammad dari kitab-kitab nalah nyobaco, nyopelajari.
Dicaliannya Nabi Muhammad, berdiskusi jo Nabi Muhammad sesuai kriteria jo anan tertulis di dalam kitab suci mereka. Lalu kemudian Abdullah bin Salam kau masuk Islam. Tapi dia pesankan Nabi Muhammad dulu. Nanamboko jandi agi tahu mana kau orang Yahudi itu tentang keislaman Nabi. Beko ayo membenci Ambo beko. Orang Yahudi ko kebanyakan ini kom berkhianat ini, kom munafik ini. Lain di muka, lain di belakang. Nah, lalu satu kali datanglah beberapa pendeta-pendeta Yahudi bertamu jo Nabi Muhammad. Sehingga bertanya Nabi Muhammad kepada mereka, ke pendeta-pendeta yang lain. Kalau bahasa Pak, lai tahu apa dengan Abdullah bin Salam? Lai inyo tu anak dari pendeta kami. Inyo pendeta kami yang cerdas. Inyo hebat. Yang kami hormati dan kami banggakan. Kece kami dengar. Pandai kami turui. Saking hormatnya kami ke beliau. Takatu Abdullah bin Salam. Karena beliau kau sebenarnya adalah yang cerdas, mengerti, paham dengan kitab-kitab Taurat. Isi kitab Taurat itu paham, hafal dia. Sehingga kami hormat kayaknya, kami baraja kayaknya. A keceknya, A lo kecek kami. B kecek beliau, B lo kecek kami. Takatulah Abdullah bin Salam kau terhormatnya bagi kami. Lalu kemudian ditanyalah di Nabi Muhammad terkait dengan agama Islam. Lihat mau kau mau masuk Islam? Oh dah, malulah kami. Masalah kami masuk Islam. Tapi kalau seandainya Abdullah bin Salam tu masuk Islam, itu kan lalu cuma Abdullah bin Salam tu dipanggil lah di tempat yang lain, kau dipanggil lah Abdullah bin Salam oleh Nabi Muhammad. Bertemu je Nabi Muhammad, kata Abdullah bin Salam kau, aku bersaksi membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibaca do kalimat syahadat di Abdullah bin Salam. Tadanga de orang-orang nan mengagumi Abdullah bin Salam ko tadi. Nan hormat ke beliau ko tadi. Setelah Abdullah bin Salam membaca do kalimat syahadat tu, alo kecek mereka lagi. Namuah kalau Abdullah bin Salam kolah orang nanan dia kau. Abdullah bin Salam kurang nan bodoh kau. Mangala je masuk Islam aja. Lah berkena batu-katukanya le. Pertama kecil takatu hormatnya ke Abdullah bin Salam. Inyo nan dijaga kecil. Inyo nan akan diikuti. Kira balik. Dalam masuk Islam Abdullah bin Salam dan inyo dihinu jelah Abdullah bin Salam. Nado celah Abdullah bin Salam itu doh siawe itu. Nado itu doh. Takatulah mode mangko seperti dikatakan di Abdullah bin Salam ke Nabi Muhammad, karakter dari orang Yahudi itu adalah berkhianat. Berbeda kece di muka, berbeda lo di belakang. Munafik ini tu, nyo egois, hanya kepentingan mereka. Mereka tu ingin dan menjadi rasul dan menjadi nabi itu adalah dari keturunan mereka dari kalangan Bani Israel. Kalau kita baca bahwa dari kalangan Bani Israel itu banyak rasul-rasul. Sementara Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel. Dicaliak dari keturunannya, kalau dari Bani Israel itu kan mulai dari Nabi Yakub.
Aku lalu Yakub ko kan ayahnya Ishak ko. Yakub punya anak 2 balih orang. Dan 2 balih ko ada anaknya yang pertama Yusuf. Berarti nan Yakub ko tadi namanya Isra, disebut dengan Israel. Anak-anaknya dia nama Bani Israel. Ada suatu bahasa mengatakan Israel itu artinya Israel itu artinya adalah pilihan kekasih Allah. Anak dari Yakub tadi 2 balih. Ada dari Yahudanya, ada Yusufnya, dan Nabi adalah Nabi Yusuf. Ada Levi, ada Yahuda. Itulah keturunan dan dari nambah 2 itu tadi yang ada lahir generasinya Nabi Musa, Nabi Harun. Lalu kemudian turun pula berikutnya kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai seterusnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah dari kalangan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad ini keturunan dari Nabi Ismail. Cucunya tampunya semuanya kok Nabi Ibrahimnya kok. Nabi Ibrahim punya anak 2. Nabi Isa, Nabi Ishak. Ishak kok punya anak Yakub. Aku turunan dan Yakub kok lah jalurnya dan dimaksud dengan Bani Israel. Dari jalur Nabi Ismail ada keturunan Rasulullah. Hanya Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu nak nama kalau nak akan menjadi Rasul itu bukan dari kalangan mereka. Padahal di dalam kitab suci mereka, di dalam kitab yang mereka baca, yang mereka pelajari, yang mereka pedomani, disebutkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan digambarkan mereka lebih mengenali sebenarnya Nabi Muhammad melalui sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertulis di dalam kitab mereka dibandingkan daripada anaknya. Karena dijelaskan, disebutkan di dalam kitab mereka. Tapi baitulah mereka. Dan mereka kok adalah alladzina khasiru anfusahum, termasuk orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Fahum la yu'minun, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi ayat 9 balik, ayat 20, ayat 9 balik kok lebih fokus kepada pembuktian. Jadi orang-orang kafir yang musyrik itu ingin bukti. Siapa sih yang memberikan testimoni, yang memberikan kesaksian tentang kenabian engkau Muhammad? Tidak pandai-pandai seorangnya ada. Kalau bupati kan ada SK. Jadi bupati di SK, dilantik, diangkat, dipilih ada orang. Kemudian jadi gubernur, dipilih, dilantik lo, ada lo SK. Jadi presiden takatulo, jadi menteri takatulo, jadi wali negari takatulo. Berbeda dengan pengangkatan rasul dan nabi. Siapa mangke rasul? Allah. Kalau menjadi bupati, iyalah disaksikan pakai sumpah lah tuh. Pakai sumpah, kemudian disaksikan ada orang banyak. Basuluh matahari bagalanggang mata orang banyak. Kalau ayat sebelumnya kan tak kata. Kalau you engkau menjadi rasul, kenapa tidak ada disertai dengan malaikat? Kan tak kata ayat sebelumnya. Kini pertanyaannya adalah, cobalah hadirkanlah siapa akan bercerita dan memberikan keterangan tentang kenabian engkau. Sementara ahli kitab lain membantah, mengingkari je. Dan membantah dan mengingkari itu adalah
mereka yang merasa khawatir saja dengan merasa hilang posisinya, hilang kegadangannya, dan takut masalah kehadiran Nabi Muhammad menjadi Rasul. Padahal kalau jujur, mereka yang jujur memberikan keterangan berdasarkan kitab suci dan mereka pelajari pasti mengaku. Itu mah tokoh seperti Abdullah bin Salam itu masuk Islamnya orang yang bahasa wae tokoh agama mereka yang mereka hormati. Nyoba Abdullah bin Salam ko nanyo segani, nanyo banggakan, nanyo muliakan. Diuji. Nah, ketika Abdullah bin Salam lah masuk Islam, lo ala nak muhlele. Batuka-tuka lo cipto ele. Jadi mereka yang tidak jujur, mereka yang tidak objektif, hanya khawatir saja, ketakutan kalau Nabi Muhammad menjadi Rasul, hilang lo kegadangannya. Dan jola gadang lah Nabi Muhammad lebih kau diikuti. Karena memang di dalam kitab sucinya disebutkan Nabi Muhammad menjadi Rasul di akhir zaman, Rasul terakhir. Nah, jadi dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ternyata sebenarnya mereka itu mengenali Nabi Muhammad lebih dekat, lebih mengenali Nabi Muhammad dibandingkan anak mereka. Tetapi mereka mengingkari semuanya karena begitulah karakternya. Menjadi orang yang berkhianat, membolak-balikkan fakta, nyotuka-tuka cerita ikonan sabanai nyobubah, nyoganti-ganti sesuai jo panganai sendiri. Itulah gambaran-gambaran ko ado orang nanti kartu modelnya lainnya buku, lainnya balakang batu kalu iko jitu dan segala macamnya gambaran karakter dari Bani Israel itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah menjadi pembelajaran bahwa cara berpikir mereka itu selalu mempertentangkan kebenaran lalu kemudian membalik-balikkan cerita sehingga mereka yang membuat drama sendiri, mereka yang membuat cerita sendiri, walaupun sudah ada orang yang semulanya kagumi, orang yang semula mereka ikuti. Ketika orang yang mereka kagumi dan ikuti itu masuk Islam, justru nyobalia cito tadi. Cito lah, anda do nyolam paling bodoh oleh Abdullah bin Salam tadi. Nyolam paling pandai itu. Masuk Islamnya, padahal masuknya Islam Abdullah bin Salam itu adalah berdasarkan ilmu, berdasarkan kepatuhan terhadap kitab-kitab suci yang telah mereka pelajari dan ketahui. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari sifat-sifat demikian. Tentu sifat yang baik kita teladani adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Benar, kemudian menyampaikan, kemudian amanah, kemudian fatanah, cerdas. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Cerdasku berbeda dengan pandai. Ada kebijaksanaan di dalamnya. Jauh awak dari sifat kicuh, dari sifat khianat, dari sifat menyembunyikan, dan daripada sifat bodoh. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.